Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, bentar. Ya, benar. Oke, jadi selamat pagi, selamat datang lagi di mata kuliah Kimia Dasar. Materi hari ini kesetimbangan kimia ya. Untuk yang pembahasan yang minggu lalu saya belum post, jadi insya Allah minggu ini lah saya post. Kemarin sempat ketinggalan karena ada kegiatan di fakultas. Tugas yang minggu lalu. Materi minggu ini saya share screen dulu. Mana ya? Oh, iya. Oke, jadi materi minggu ini itu materi tentang kesetimbangan kimia. Jadi nanti yang kesetimbangan kimia ini nanti bisa banyak kaitannya ke yang materi kemarin, yaitu materi laju reaksi sama materi salah satu faktornya yang mempengaruhi kan ada suhu juga. Nah, nanti ada kaitannya ke yang materi 2 minggu lalu, yaitu yang termokimia. Nah, terus kita mulai aja ya, udah jam 7. Jadi kalau kesetimbangan kimia itu erat kaitannya dengan laju reaksi. Intinya kesetimbangan kimia itu ketika si reaksi itu ya dalam kondisi setimbang, maksudnya setimbang di sini. Nah, Nah, di sini maksudnya setimbang itu gimana? Jadi kan kalau misalkan ketika sebuah, bentar ya. Oke. Jadi kalau misalkan ada contohnya misalkan yang ini reaksi pembentukan NH3. NH3 kan terbentuk dari N2 sama H2 dia jadi NH3. Tapi pada waktu yang sama si NH3 juga mengalami reaksi penguraian. Jadi kembali lagi ke si N2, si komponennya N2 dan H2. Nah ketika reaksi berjalan, si reaksi berlangsung dalam sistem yang tertutup ya, maksudnya sistem tertutup itu adalah tidak ada gas atau komponen yang bisa keluar, misalkan jadi uap terus keluar uapnya enggak gitu. Ini ibaratkan benar-benar terisolasi lah si sistemnya itu betul-betul terisolasi. Saya gimana ini dulu. Jadi ya seperti yang tadi, jadi ketika ini sistemnya sistem tertutup, jadi si reaksi pembentukan sama reaksi penguraian itu terjadi secara bersamaan. Jadi ketika T tertentu si reaksi yang ini akan dimulai. Nah, nanti kondisi setimbang itu ketika si laju reaksinya, jadi laju reaksi, laju pembentukan, dan laju penguraian dari NH3 ini sama. Tapi bukannya jadi tidak ada yang bereaksi ya. Jadi bukannya tidak ada yang bereaksi gitu. Tapi si reaksinya tuh netnya 0 gitu. Jadi ketika misalkan ini ada 1 mol, nah ini misalkan 1 mol, nah kan nanti misalkan let's say menghasilkan di sini 1 mol, nah ketika sudah setimbang, si angka ini tidak akan berubah gitu. Jadi tetap 1 mol, tapi tidak berarti reaksinya berhenti gitu. Jadi N2-nya tetap bereaksi sama H2 membentuk NH3 dan NH3 juga bereaksi terurai jadi N2 dan H2 dalam waktu yang sama dan dengan laju yang sama gitu. Nah, itu yang disebut kondisi setimbang atau kondisi equilibrium. Nah, itu yang seperti itu. Ketika laju kiri dan laju kanannya sama. Nah, logonya biasanya kalau reaksi yang setimbang atau bisa bolak-balik itu ada tanda panah seperti ini. Bisa ada panahnya yang ada panah kiri kanan dan kadang ada yang dituliskan misalkan panahnya
satu lebih panjang, satu lebih pendek, itu berarti reaksinya cenderung ke pembentukan si produk. Kalau misalkan terbalik, yang kalau isinya lebih panjang, berarti reaksinya cenderung ke pembentukan reaktannya. Jadi itu untuk yang konsep dasar dari kesetimbangan. Setimbang itu seperti apa? Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oke, jadi intinya pokoknya setimbang itu tapi tidak berhenti ya. Jadi setimbang itu tetap bereaksi, tapi bereaksinya itu dengan kecepatan yang sama. Terus, oke, nah seperti ini contohnya. Jadi ketika awal, ini ada dalam ruang tertutup. Ini di awal di ruang tertutup itu ada 5 mol hidrogen yang warna ini, kemudian ada 4 mol iodin yang kosong. Nah, kemudian nanti dia reaksinya kan dari H2 tambah I2 dia jadi HI, 2HI gitu. Nah, dia ketika bereaksi membentuk 4 mol HI gitu. Kan nanti ininya ada 5 mol, kemudian ini ada 4 mol, terus di sini membentuk kemudian ini membentuk 4 mol HI. Nah, berarti kan di sini bereaksinya karena ini 2, berarti di sininya jadi dibagi 2, ini 2, terus dikurangi, ini berarti ini 3 mol, di sini ada 2 mol. Jadi di sistem akhir nanti dia akan tetap ada 3 mol hidrogen, kemudian 2 mol iodin, dan 4 mol HI dalam waktu yang sama di dalam satu sistem itu. Dan kalau misalkan sistemnya tidak diganggu, sistemnya tidak dibuka sama kita atau tidak ditambahkan sesuatu, dia akan tetap seperti itu gitu. Pada sampai waktu yang tidak ditentukan. Gitu. Oke, nah ini ininya. Ini kan kalau yang ini 4 mol, kalau di sini terbentuk 4 mol, berarti kan yang di sininya karena koefisiennya berbeda ya. Ini 2, ini 1. Jadi ini harus dibagi 2, makanya yang bereaksinya 2 mol. Oke, nah ini setelah setimbang, ini seperti ini. Ini biasanya kurva kesetimbangannya itu seperti ini. Jadi si produknya kan naik, nanti produknya naik seperti ini. Kemudian nanti si reaktannya dari yang asal tinggi sampai berkurang sampai mencapai titik seimbang. Nah, titik di sini ini, titik yang ini, nah disebutnya titik kesetimbangan. Nah, gitu. Oke, nah ini untuk seperti yang minggu lalu kan juga ada konstanta laju reaksi ya, penentuan laju reaksi. Nah ini juga ada tetapan kesetimbangan. Jadi hampir sama dengan yang minggu lalu, tapi yang ini kita dihitung dengan si koefisiennya. Jadi K-nya itu produk pangkat koefisien per reaktan pangkat koefisien. Nah, ini kalau misalkan pangkat ada lebih dari 1, ya berarti ditulis semuanya sesuai dengan koefisiennya. Nah, yang harus diingat, ininya juga molar ya. Jadi si satuan yang di produknya yang dipakainya itu yang molar, yang mol per volume. Satuannya mol per liter. Jadi bukan pakai mol. Nah, ini pakai molar di sini perhitungannya. Terus selama temperaturnya tidak berubah, selama temperaturnya tetap, nilai dari si K itu juga tetap. Harga K-nya tetap. Nah, contoh yang ini kan kalau kesetimbangannya berarti kan NH3 ini harusnya di atas ya, harusnya subscript pangkat 2, kemudian N2 kali H2 pangkat 3. Gitu. Nah, jadi ini kalau misalkan dalam ruang 2 liter terdapat 3 mol N2 dan 10 mol H2. Setelah berapa menit membentuk NH3, tersisa 1 mol N2. Hitunglah harga K. Kan kita pakai persamaan reaksi ini. Jadi N2 ditambah 3H2 jadi 2NH3.
Terus di sini awalnya ada 3 mol, di sini ada 10 mol. Kemudian ketika setelah bereaksi ini ada 1 mol. Berarti kan yang bereaksinya 2. Ini awal reaksi, ini akhir. Berarti 2 di sini berarti yang bereaksinya 6 ya. Dan kita ini 6, kemudian balik ke sini. Ini karena ini koefisiennya 2, berarti jadi 4 di sini. Yang ini juga jadi 4 mol. Nah, kemudian kita harus ingat, ini kan satuannya masih mol ya. Ini satuannya masih mol, nah ini harus diubah jadi molar. Jadi untuk konsentrasi CN-nya itu sama dengan 1 bagi 2. Terus untuk yang H2-nya itu 4 bagi 2. Kemudian yang untuk NH3-nya juga sama. 4 bagi 2. Jadi ini kan sama 0,5, 2, 2. Nah, nanti tinggal penentuan harga K-nya, NH3 pangkat 2, pangkat 3, salah. Bener deh pangkat 2. Sorry. N2 sama H2 pangkat 3. Nah, ini kan jadi berarti NH3 2 pangkat 2 dibagi N2-nya 0,5 dikali 2 pangkat 3. Berarti 4 dibagi 4. Nah, jadi K-nya itu sama dengan 1. Nah, ini kalau misalkan konsentrasi, kalau misalkan sebuah elemen, sebuah molekul diminta konsentrasi, biasanya dia ditulis dalam kurung ini. Kalau kurung siku kayak gini, nah ini misalkan ada X, berarti ini satuan si X-nya itu dimintanya dalam molar biasanya ya. Nanti kalau misalkan ke depannya ada yang misalkan ada NO3 terus ditulisnya tapi dalam kurung siku, berarti biasanya itu konsentrasi mintanya dalam satuannya molar. Nah, ini untuk perhitungannya. Nah, ini sama seperti tadi. Jadi jangan lupa harus diubah jadi molar karena dimintanya kan tadi dalam satuan molar dibagi dengan volumenya dalam liter. Jadi ini yang harus diingat lagi, volumenya dalam liter. Jadi kalau misalkan ini mililiter, jadi dia harus dikali 1000. Dibagi 1000, ya pokoknya dijadikan liter lah, harus diubah jadi liter. Karena memang si molar itu kan mol per liter. Ada yang mau ditanyakan untuk di sini? Kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi ya. Oke. Nah, biasanya kan kalau tadi ada K ya. K itu tetapan, nilai tetapan ketika kondisinya sudah setimbang. Jadi ketika kondisinya itu memang sudah setimbang gitu. Nah, ada juga harga tetapan yang dalam kondisi belum setimbang. Maksudnya dalam kondisi acak lah. Misalkan entah itu setimbang atau enggak gitu. Nah, kita tulisnya pakai Ki. Nah, atau quotient. Ya, biasanya kita tulisnya Ki aja. Nah, jadi Ki ini nanti kalau dalam kondisi setimbang, Ki itu akan sama dengan K. Nah, ketika Ki tidak sama dengan K, berarti keadaannya belum setimbang. Nah, kalau idealnya, sistem yang ideal itu akan berusaha untuk si Ki-nya sama dengan K. Gitu. Jadi kalau misalkan Ki-nya lebih besar daripada K, berarti si sistem akan berusaha untuk menurunkan Ki-nya. Dan kalau misalkan lebih kecil ya sama, harus dinaikkan Ki-nya. Nah, rumus perhitungan Ki-nya juga sama dengan K. Misalkan tadi untuk NH2, NH3 sama yang N2H2, berarti Ki-nya itu sama dengan sama. NH3 pangkat 2, N pangkat 2, sama H2 pangkat, H2 pangkat 3. Nah, ini sama dengan yang K tadi.
Cuma kalau yang Ki ini belum setimbang, bukan belum setimbang sih, kondisinya sembarang. Jadi bisa dia pas lagi awal reaksi, pas sudah di tengah-tengah reaksi, tapi pokoknya Q-nya itu tidak sama dengan K. Nah, nanti ini harus digeser. Ada namanya pergeseran reaksi ini, yang di sini ditulis pergeseran reaksi. Itu adalah gimana caranya kita atau si sistem mencapai Q sama dengan K. Jadi si reaksinya itu bergeser lah nanti ininya. Kan kalau tadi N2 3H2 jadinya kan 2NH3. Ini kan bolak-balik ya. Yang ini. Nah, ini kan ada sisi sebelah kiri, yang ini sebelah kiri, yang ini sebelah kanan kan. Nah, nanti ketika reaksinya bergeser itu maksudnya seperti itu, bergeser ke kiri atau bergeser ke kanan. Nah, itu kayak kalau bergeser ke kanan berarti produknya lebih banyak dihasilkan. Kalau bergesernya ke kiri berarti si reaksinya membentuk lebih banyak reaktan seperti itu. Nah ini ketika Q itu, jadi kalau misalkan ibaratkan kita punya A jadi B gitu, kan berarti K-nya itu sama dengan B per A ya, B per A gitu. Nah kalau misalkan ininya kan ketika Q-nya juga sama kan, ini juga sama dengan Q gitu. Nah ketika si B, let's say kondisinya 1:1 gitu ya, ini 1 mol, ini 1 mol, berarti kan K-nya itu sama dengan 1, Q-nya juga sama dengan 1. Berarti kan K sama dengan Q. Berarti ini kondisinya setimbang. Nah, sekarang kalau misalkan A-nya 1, B-nya 2. Berarti si Q-nya itu kan sama dengan B-nya berarti 2, ininya 1. Misalkan kondisi setimbangnya yang ini, kondisi setimbang. Berarti kan Q-nya itu sama dengan 2. Si Q-nya itu berarti kan lebih besar daripada K di sini. Q-nya lebih besar dari K. Ini kan tandanya si gini Kak, kan kalau misalkan kita punya A sama B, berarti kalau misalkan B-nya 2 berarti B-nya lebih banyak daripada si A. Nah, kalau mau setimbang kan harusnya sama jumlahnya. A sama B-nya itu harusnya sama. Gitu. Nah, makanya si reaksinya kalau lebih besar akan bergeser ke kiri. Karena si B-nya ini terlalu banyak. Jadi biar sama, ya harus membentuk A yang sama. Gitu. A dalam jumlah yang sama. Kalau di sini tadi 2 mol, berarti kita mau membentuk, si reaksi ini mau membentuk si A juga sebanyak 2 mol. Gitu. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan A-nya banyak. Kalau misalkan A-nya banyak dari persamaan yang ini, misalkan A-nya 2 mol, si B-nya cuma 1 mol. Nah, ketika mau setimbang, kan A sama B harus sama nih. Si A akan membentuk, misalkan si A-nya akan berkurang, misalkan dari 2 mol berkurang jadi 1,5, si setengah molnya dipakai untuk membentuk si B. Jadi B-nya totalnya jadi 1,5 juga. Nah, sehingga kondisinya setimbang. Makanya disebutnya reaksinya bergesernya ke kanan. Si A-nya berusaha lebih banyak membentuk produk. Gitu. Sampai nanti si Q-nya sama dengan K. Atau mencapai kondisi yang setimbang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silakan kalau ada yang belum jelas, boleh ditanyakan dulu. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Tapi ini harus dicatat, harus tetap diingat bahwa ini terjadinya dalam kondisi tertutup ya. Jadi kalau di kondisi nyata gitu, ketika eksperimen atau ketika nanti ada yang riset pakai zat kimia, ya kesetimbangan itu tidak semudah ini gitu. Ini karena kondisinya kan tidak ideal.
Nah, ini arti pergeseran kesetimbangan. Jadi kalau misalkan kesetimbangannya bergeser ke kanan, berarti si jumlah dari NH3 itu akan naik. Dan si N2, si reaktan yang sebelah kirinya itu akan turun. Jadi kan yang penting kan kita mau jumlahnya tuh sama gitu ininya. Jumlah kalau misalkan mol-molnya itu sama, jumlahnya ya setimbang. Kalau reaksinya bergeser ke kiri, ya berarti berlaku yang sebaliknya. Ini kan kalau misalkan ini gesernya ke kanan gitu. Kemudian kalau misalkan bergesernya ke sini, berarti si NH3-nya turun, si reaktannya naik gitu. Dan juga ini si kesetimbangan ini hanya berlaku untuk produk-produk yang memang mudah terurai gitu. Kayak misalkan contohnya di sini NH3 ini memang mudah terurai menjadi N2 dan H2. Tapi kalau misalkan kita contohnya punya CH3, COOH, asam asetat atau asam cuka misalkan. Nah, ini kan sebenarnya kalau rumus kimianya jadi nanti ada CH3, COO ditambah ininya H+, kayak gini. Tapi ini reaksinya itu enggak susah gitu terjadinya. Nah, ketika yang seperti ini memang tidak bisa dicapai kesetimbangan yang seperti ini gitu. Jadi kesetimbangan ini biasanya cuma berlaku di zat-zat yang memang bisa kembali lagi ke bentuk awalnya. Jadi kalau misalkan kalian bikin solid gitu ya, misalkan silika atau alumina misalkan material gitu ya memang tidak bisa ada kesetimbangannya gitu. Karena kan nggak bisa balik lagi ke bentuk awalnya, kayak bikin kristal misalnya seperti itu. Udah. Oke, nah ini nanti ini nggak kalau misalkan sudah diketahui, kalau ini kan sudah diketahui K-nya berapa, berarti nanti yang kalian perlu cari itu si Q-nya berapa. Kalau Q-nya tadi Q-nya sama dengan 4 atau tidak, nanti reaksinya bagaimana gitu. Perhitungannya masih sama dengan yang tadi. Ininya tetap harus dijadikan molar ya, dengan cara yang tadi N dibagi volume. Volumenya ini harus dalam liter. Soalnya nanti kalau misalkan ada soal atau kalian melakukan perhitungan pas lagi penelitian atau lagi nanti praktikum, mungkin salah hitung si volumenya dimasukinnya ke mililiter atau gimana gitu. Nah, ini kalau di sini kan perhitungannya berarti si Q-nya itu kan cuma 4, lebih kecil daripada si K-nya. Berarti si produknya jauh lebih banyak. Nah, kalau 4. Sini kan berarti produknya jauh lebih banyak daripada reaktannya. Nah, produknya jauh lebih banyak dari reaktannya, sehingga si reaksinya reaktannya lebih banyak daripada produknya, sehingga si reaksinya akan bergeser ke kanan. Oh iya benar deh. Oh ya. Jadi kalau ini berarti yang ininya si reaktan yang ininya lebih banyak. Jadi reaksinya geser ke kanan. Jadi lebih ke pembentukan si produk. Ini apa? Oh, ini untuk yang soal pertama, kemudian yang tadi soal kedua. Apabila tidak berada dalam keadaan setimbang, berapa mol masing-masing zat berada dalam keadaan setimbang? Oke. Oh, oke. Ini kalian bisa ya, hitung sendiri nanti. Intinya tinggal cari si X-nya berapa, nanti si X-nya dihitung dengan misalkan dikurangkan di sini, gitu. Terus tinggal jadi kita tahu ketika dalam keadaan setimbangnya berapa.
Oke, kemudian ini ada kesetimbangan heterogen. Oke, jadi kalau di sini untuk yang solid itu biasanya tidak dituliskan karena biasanya yang solid itu dianggapnya setimbang. Jadi di diabaikan lah si yang solidnya. Jadi nanti ketika buat si K-nya, perhitungan K-nya itu tinggal buat pakai yang gasnya saja. Nah, ini ada KC sama KP. Biasanya KP itu berarti kesetimbangan berdasarkan tekanan. Oke. Jadi intinya kalau di sini kalau ada solidnya nggak perlu dimasukin aja. Kalau ada di dalam suatu persamaan reaksi terus ada solid, nah solidnya itu tidak perlu dimasukkan ke dalam persamaan kesetimbangan. Beda dengan laju reaksi kemarin kan semua harus diikutkan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, jadi ini faktor ini namanya prinsip Le Chatelier. Jadi prinsip Le Chatelier ini biasanya berkaitan sama yang tadi kesetimbangan kimia dengan faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor eksternalnya seperti suhu, tekanan, temperatur, tekanan, konsentrasi, volume, apalagi udah kalau nggak salah 4 itu. Jadi ada 4 ini. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, ini tadi seperti yang tadi sudah kita bahas, itu konsentrasi gimana. Kalau ini kesetimbangannya kita ketika si kesetimbangan, misalkan ada reaksi yang sudah setimbang, terus kesetimbangannya kita ganggu dengan misalkan contohnya di sini menambahkan sesuatu. Contoh kalau misalkan pada contoh yang di sini, kita menambahkan H2 dalam sistem ini. Tapi kita masih asumsikan si sistemnya tertutup ya. Kita masih asumsikan sistemnya tertutup, tapi kita tambahkan H2 ke dalam sistem itu. Nah, nanti kesetimbangannya bagaimana gitu. Ketika apa namanya itu? Si H2-nya ditambahkan ke dalam sistem. Nah, jadi ketika dia sama kayak yang tadi, kalau misalkan yang sebelah sini makin banyak, berarti dia akan mendorong reaksi ke sebelah kanan. Kalau misalkan kita tambahkan yang sebelah kanan, berarti si reaksi akan didorong ke sebelah kiri gitu untuk mencapai titik kesetimbangan gitu. Atau misalkan dikurangi juga sama. Kalau misalkan yang ini dikurangi, intinya kalau saya gampangnya gini, biasanya kalau misalkan kiri sama kanan, kan kalau setimbang berarti udah sama. Kalau jumlahnya salah satu jadi lebih besar, dia akan mengarah ke yang lebih kecil. Kalau salah satu jadi lebih kecil, dia akan mengarah ke yang lebih kecil. Jadi kalau misalkan sisi kirinya seperti ini ditambahkan, kan berarti yang kiri jadi besar. Dia geser ke kanan. Tapi kalau misalkan sisi kirinya diperkecil, misalkan konsentrasinya dikurangi, berarti si reaksi akan mengarah ke kiri. Karena yang kanan lebih besar daripada yang kiri. Begitu. Sampai sini di sini jelas belum? Oke. Dan ini ada volume. Jadi kan dari persamaannya ada dua faktor di sini, ada PV NRT yang waktu itu kayaknya kalian pernah belajar pas yang gas mulia ya. Gas ideal, salah gas ideal. Nah, jadi si sama yang ini N sama dengan M kali V. Jadi atau M itu sama dengan N per V. Nah, si M ini berarti kan kalau kita lihat dari persamaan yang ini, konsentrasi itu berbanding terbalik dengan volume. Jadi kalau konsentrasinya naik, volumenya tambah kecil. Kalau konsentrasinya turun, volumenya tambah besar. Gitu. Bayangkan, jadi kan sistem konsep konsentrasi kita bahas lagi sedikit tentang konsep konsentrasi.
Kan mol, kita berawal dari mol. Mol itu kan kayak jumlah molekul yang ada di dalam, misalkan dalam suatu sistem. Ada 10 mol hidrogen misalkan. Berarti di sini ada 10 lah ibaratkan. 10 mol, di sini ada 10 mol hidrogen di sini. Nah, ketika kita berbicara konsentrasi, itu berarti mol terhadap volume larutan. Jadi mol per volume gitu. Jadi kalau misalkan di dalam suatu, ini ada 10 mol hidrogen, di dalam 1 liter larutan berarti konsentrasinya kan 1 mol 10 mol 10 mol per liter. Gitu. Kalau misalkan ada 10 mol hidrogen di dalam 10 liter larutan, itu kan berarti konsentrasinya 10 mol per 10 liter. Atau misalkan kita bisa tulis dengan sederhana, 1 mol per liternya. Nah, ini ingat, ini dipengaruhi sama si volumenya. Jadi kalau misalkan volumenya kita naikin, misalkan ini jadi 20 liter, berarti kan otomatis si konsentrasinya akan berkurang. Ininya jadi setengah mol per liter. Kalau konsentrasinya kita kurangin, misalkan ini jadi 5, jadi 10 mol per 5 liter, berarti kan konsentrasinya akan jadi 2 mol per liter. Ya intinya di dalam airnya jadi lebih banyak gitu. Itu entah kita, tapi jadi kalau perubahan konsentrasi, misalnya perubahan volume bisa mempengaruhi si konsentrasi yang seperti tadi gitu. Nah, ini jadi contohnya di sini pada volume 1 liter. Nah, ini contohnya kan ini ada persamaan yang tadi yang NH3. Ini ada 1 mol sama 3 mol hidrogen sama 2 mol NH3. Nah, jadi si K-nya itu kita bisa hitung 4/27. Nah, sedangkan ketika volumenya dijadikan 2 liter, karena kan kita perhitungan K ini dan Q, kan itu kita pakainya molar ya, di sini pakainya molar. Jadi ketika volumenya diganti, ya memang akan diganti. Karena di sini 1 molar berarti 1 liter, di sini 1 liter berarti ini 1 dibagi 1, dibagi 1, dibagi 1. Sedangkan kalau kita ganti jadi 2 liter di sini, berarti yang tadi 1 dibagi 2, terus 3 dibagi 2, sama 2 dibagi 2. Konsentrasinya, karena konsentrasinya berubah mengikuti si volumenya. Jadi kalau misalkan volumenya dinaikkan, si konsentrasinya akan berkurang. Jadi nanti akan bergeser ke arah yang koefisiennya besar kalau volumenya dinaikkan. Jadi bandingannya di sini koefisien di sini. Ini kan 1, ini 3, berarti 4, di sini 2. Koefisiennya kan yang lebih besar di sebelah kanan. Jadi kalau volumenya dinaikkan, reaksinya akan bergeser ke sebelah sini. Sedangkan kalau misalkan yang diturunkan, dia akan bergeser ke sebelah sini. Nah, gimana kalau misalkan koefisiennya sama? Misalkan tadi H2 tambah I2 jadinya 2HI. Ini kan koefisiennya kiri kanannya sama nih. Yang ini 2, yang ini juga 2. Nah, kalau ini volume tidak berpengaruh. Jadi mau kita naikkan, mau kita turunkan, dia akan tetap sama. Karena si koefisiennya sama. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Atau kurang jelas untuk yang bagian volume dan tadi konsentrasi? Oke, kalau gitu kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan ke yang ketiga yaitu tekanan. Nah, tekanan ini kan ada tadi yang persamaan gas idealnya P, V, N, R, T. Nah, ini. Jadi berkebalikan dengan si volumenya. Jadi bergesernya ke koefisien yang kecil. Kenapa? Kenapa bergesernya ke koefisien yang kecil? Jadi
let's say kita punya yang tadi ya, si H2 tambah I2, salah, jangan pakai yang ini sama ini. Jadi N2 ditambah 3H2 jadi 2NH3. Oke, kenapa bergesernya ketika P-nya diperbesar, dia geser kan kalau ini ada 4 koefisiennya, yang ini 2 ya. Jadi kalau misalkan ikut yang di sini, ketika koefisiennya diperbesar, ketika tekanannya diperbesar, si kesetimbangannya akan geser ke sebelah kanan, ke sebelah sini. Kan? Nah, kenapa? Karena di sini kita ibaratkan ya, di dalam suatu sistem itu ada 1 mol nitrogen yang perlu bereaksi dengan si 3 mol 3 mol hidrogen. Jadi dalam suatu kontainer itu dia punya 4. Jadi ada 4. Ada nitrogen sama ada 3 hidrogen untuk membentuk si NH3 itu. Nah, ketika jumlah molekul banyak di dalam suatu kontainer gitu ya, sebuah kontainer, dia tekanannya akan lebih tinggi. Nah, jadi tekanan si 4 ini tuh tekanannya tuh kita ibaratnya tekanannya tinggi lah. Nah, ketika mereka bereaksi, mereka akan membentuk cuma 2. Kan asalnya dari 4. Sekarang mereka cuma membentuk 2 molekul NH3. Nah, si 2 molekul NH3 ini kan berarti ketika tekanan yang awalnya tekanannya tinggi, terus berubah jadi 2 molekul yang jumlahnya lebih sedikit, berarti kan tekanannya akan berkurang gitu. Nah, sehingga ketika P-nya diperbesar, si sistem akan berusaha untuk mengurangi tekanan itu, untuk ya menyeimbangkanlah tekanan itu. Nah, gimana caranya? Dia akan digeser ke yang koefisiennya lebih kecil. Karena ketika koefisiennya kecil, berarti kan jumlah molekulnya lebih sedikit, tekanannya akan turun. Nah, nanti ketika tekanan yang sebelah, misalkan tekanannya sudah turun gitu ya dibandingkan tekanan awalnya, nanti kan berarti tekanan barunya itu akan jadi lebih tinggi. Nah, nanti akan bergeser lagi ke sisi sebelah yang lebih kecil. Gitu. Jadi intinya nanti tekanan yang di sini P reaktannya, biasanya P reaktan kalau dalam kasus ini itu lebih besar daripada P produk. Tapi ketika nanti sudah P produknya jadi besar, sudah lebih besar dari P reaktan misalkan, nah jadi ini nanti reaksinya akan bergeser ke sini, dan kalau misalkan sudah seperti ini, dia akan bergeser ke sebelah sini. Nah ini berlaku di dua-duanya ya, maksudnya di kiri kanannya. Kalau misalkan tekanan ini mah tekanannya satu sistem sih. Oke, jadi tidak kalau yang itu. Jadi intinya ini untuk karena ini tekanannya kan berlakunya dalam satu sistem. Gitu. Oke, untuk sini ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi nanti ini juga kalau misalkan koefisien kiri dan kanannya sama, juga perubahan tekanan itu tidak berpengaruh. Karena ya kan jumlahnya sama, molekulnya masih sama. Di sini ada 2 molekul, di sini juga ada 2 molekul. Jadi tekanannya akan tidak berubah. Nah, ada satu lagi. Bagaimana kalau kita tambahkan gas inert? Misalkan dalam sistem si N2H2 sama NH3 kita masukkan helium gitu. Atau misalkan kita masukkan argon, kita masukkan gas mulia yang tidak mudah bereaksi. Menurut kalian reaksinya bergeser tidak? Oke, di chat terima kasih Mas Faras ya. Betul, reaksinya nggak bergeser ya. Jadi kalau misalkan kita tambahkan gas inert, itu reaksinya tidak bergeser karena sebelum dan setelah bereaksi kan dia nggak mempengaruhi tekanan gitu. Jadi dia tidak mempengaruhi si sistemnya gitu. Jadi ketika di awalnya let's say ada 10, di akhirnya ada 10 gitu. Dan kalau misalkan kita sistemnya yang koefisiennya sama, misalkan yang di sini, berarti jadinya kan totalnya cuma ini jadi 12, yang ini tetap 12 molekul, tekanannya sama.
Dan kalau di sini kan misalkan ini jadinya tambah 10, berarti ini kan ada 14 molekul, di sini ada 12 molekul. Tapi yang mempengaruhinya tetap si yang ini, bukan dari gas inertnya. Oke, kemudian yang temperatur. Nah, temperatur ini nanti erat kaitannya sama si entalpi yang kita pelajari di termokimia. Kan reaksi itu ada dua ya. Ada yang tadi ini ada endotermik, sama ada eksoterm. Yang ini menyerap panas. Kalau yang eksotermik kan mengeluarkan panas. Nah, nanti notasinya kan ada di delta H-nya. Kalau endotermik, delta H-nya positif. Kalau eksotermik, delta H-nya negatif. Nah, kalau nanti ini tergantung dengan si reaksinya. Jadi nanti biasanya kalau ini diketahui si reaksinya itu delta H-nya positif atau negatif gitu di sini. Misalkan reaksinya endotermik, kalau kita naikkan suhunya, berarti reaksinya akan bergeser ke kanan. Karena kan dia perlu panas. Dia perlu menyerap panas. Ketika kita kasih energi lebih, reaksinya akan berlangsung lebih cepat atau lebih banyak menghasilkan produknya. Contohnya misalkan air, es batu. Es batu kan reaksinya endotermik. Dia menyerap panas untuk berubah jadi air. Nah, kalau misalkan kita panasin, es batu kan jadi lebih cepat kan? Reaksinya akan bergeser ke kanan. Dia akan lebih banyak membentuk si airnya. Nah, beda dengan misalkan kita mau bikin ketika reaksinya eksotermik. Eksotermik itu yang mengeluarkan panas. Contoh reaksi eksotermik, ketika sebaliknya, air mau jadi es. Dia kan mengeluarkan panas kan? Dia keluarin energinya supaya dia bisa jadi si es. Nah, ketika misalkan temperaturnya dinaikkan, si reaksinya akan bergesernya ke sebelah kanan. Dia nggak akan jadi es. Tapi ketika temperaturnya diturunkan, reaksinya akan bergeser ke sebelah kiri. Misalkan kita punya ininya air, kita mau timbang jadi es gitu. Nah, si es ini kan reaksinya eksotermik. Yang ini reaksinya endotermik, menyerap panas. Jadi ketika T-nya dinaikkan, si reaksi kan akan bergeser ke sebelah sini. Sedangkan ketika T-nya diturunkan, reaksinya akan bergeser ke yang eksotermik. Itu. Terus ada yang berikutnya itu katalis. Jadi ya, katalis itu yang kemarin kita obrolkan yang untuk yang menurunkan energi aktivasi. Jadi mempercepat laju reaksi. Jadi laju reaksinya kan kemarin ada yang grafik yang gini ya. Ya ada energi aktivasi. Nah kalau misalkan kita tambahin katalis, di sini tambahin katalis, si reaksi energi aktivasinya jadi jauh lebih rendah. Si reaksinya bisa berlangsung jauh lebih cepat. Nah, tapi ketika kita tambahkan pada reaksi yang sudah setimbang, jadi dia mempercepat tercapainya kesetimbangan. Dia mempercepat tercapainya si equilibrium. Tapi ketika sudah setimbang, dia tidak mempengaruhi si kesetimbangannya. Jadi dia tidak mengubah si kesetimbangannya. Jadi tidak bergeser dengan adanya tambahan katalisnya. Karena kan katalis itu bekerjanya dua arah ya. Dia meningkatkan si laju dari kiri ke kanan dan laju dari kanan ke kiri. Jadi mau kita tambahin katalis sebanyak apapun, kedua-duanya akan naik secara proporsional. Nah, jadi efeknya tidak mengganggu, tidak merubah kesetimbangannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini yang tadi prinsip Le Chatelier itu, yang ini ada mendiskusikan ya pengaruh
faktor-faktor luar terhadap kesetimbangan. Tadi kan ada konsentrasi, ada volume, ada tekanan, ada temperatur, sama terakhir adanya faktor lain seperti katalis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bapak, saya boleh nanya nggak, Pak? Boleh, silahkan. Maksudnya katalis meningkatkan ke kanan dan ke kiri tadi kayak gimana ya, Pak? Oke. Saya kurang terlalu paham. Oke. Jadi kan kalau ketika kan si katalis itu dia kan tugasnya adalah kan tadi menurunkan energi aktivasinya biar turun. Jadi si reaksi bisa berlangsung lebih cepat. Nah, pada akhirnya si reaksinya itu akan mencapai kesetimbangan kan. Ya, let's say yang tadi N2 tambah 3H2, yang ini menjadi NH3. Ketika kita tambahin di sini misalkan ada katalis, si proses pembentukannya, jadi proses reaksi ini ke sininya kan akan jauh lebih cepat tercapai ya kesetimbangannya. Nah, ketika si sistemnya sudah setimbang kan itu ada 2 R ya. Iya. 2 laju reaksi, jadi N2 jadi 3H2 jadi 2NH3. Ini R1. Kemudian yang tadi yang keduanya yang 2NH3 jadi N2 tambah 3H2. Nah, ini R2. Nah, ketika ada katalis di situ, si katalis itu tidak cuma mempercepat reaksi dari sisi misalkan dari yang proses ininya saja gitu. Jadi dia menaikkan juga si laju reaksi dari penguraiannya. Makanya R kanan dan kirinya, R1 dan R2-nya itu naiknya secara secara proporsional lah. Misalnya R1-nya naik 1 kali, berarti R2-nya juga sama naiknya 1 kali. Gitu. Jadi kan nanti kan kalau K yang tadi, K itu kan itu juga sama dengan R2 per R1. Jadi kalau misalkan R2-nya naiknya sama dengan R1 kan, berarti tidak mempengaruhi pergeseran reaksinya, gitu. Tidak mempengaruhi kesetimbangannya. Gitu, Mbak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, Oke. Yang lain ada yang mau bertanya? Silakan. Oke. Kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi. Oke. Berikutnya itu adalah disosiasi, derajat disosiasi. Ini penguraian perubahan suatu zat menjadi beberapa zat lagi ya. Sama sih sama yang tadi. Tapi kalau yang ini mol, jadi bukan molar. Jadi derajat disosiasi ini kayak, nah ini pokoknya pakainya mol di sini. Jadi bukan pakai molar, takutnya nanti ada yang salah. Nah, contohnya yang di sini. Jadi NH3 terdisosiasi jadi N2 sama H2. Nanti diminta dihitung derajat disosiasinya. Sudah 3 mol. Oh, ini 2 mol dan ini berarti kan ini hasilnya. Berarti kalau gitu yang terdisosiasinya berarti yang terdisosiasinya 2. Ini 1 mol, berarti yang sisanya, oh ini 3 mol ya. Oke, yang terdisosiasinya kan 2 mol ya. Jadi yang terdisosiasinya. Oke, jadi yang terdisosiasi itu kan kalau yang tadi biasanya kalau saya tulis kan 2NH3 jadi N2 tambah 3H2. Kan suka ada awal, jadi mol awal, terus kemudian
apa yang beraksi sama yang akhir. Oke, kemudian diketahui kalau di sini si hasil disosiasinya timbul hasil sebagai ada. Oke. Oke, jadi awal, kemudian ada R-nya, kemudian ada akhirnya. Kemudian kan terdisosiasi dia membentuk 2 mol, kemudian di sini ada 6 mol, di akhirnya sama di sini ada 3 mol. Berarti kan di sini kita tahu yang bereaksinya berarti kan 2 ya. Di sini 2, yang bereaksi itu 2 mol, kan ini ada koefisiennya 2, berarti di sini jadi 4 mol, sehingga yang awalnya kita tahu yaitu 7 mol di sini. Karena kan yang terdisosiasinya 4, yang tersisanya 3, berarti awalnya 7. Nah, nanti derajat disosiasinya tinggal dihitung 4 yang terdisosiasinya dibagi 7, yaitu jumlah NH3 di awal. Jadi 4/7 terus dikali 100%. Ini derajat disosiasinya. Soalnya. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk disosiasi? Jadi kalau untuk hasil disosiasi atau soal-soal, misalkan contoh soal yang ada disosiasinya, biasanya yang diketahuinya itu kondisi akhirnya. Nah, nanti yang perlu dicari si yang bereaksinya berapa, yang bereaksi itu berarti yang terdisosiasinya berapa. Kemudian kalau udah dapat kan kita bisa tahu ada berapa mol. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kemudian ada soalnya. Ini nomor 1 gampang ya. Yang nomor 2. Oke. Oke, ini cuma ada 5 soal. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti untuk tugasnya, latihan soal yang ini, 5 soal ini dikerjakan. Nanti kalian bisa kerjakan, terus dikumpulkan di aula dalam bentuk PDF seperti itu lalu. Terus untuk UTS, kan UTS 2 minggu lagi ya. UTS, ya UTS 2 minggu lagi di sekitar minggu terakhir Oktober di sekitar 24 sampai 31 gitu, atau sampai 2 minggu sampai tanggal 6 gitu. Itu UTS kemungkinan soalnya pilihan ganda. Kemarin berapa soal ya? Mungkin 35 soal. Sekitar 35 soal. Jadi 5 soal per babnya. Terus ada beberapa, kalau yang ada hitung-hitungan seperti yang minggu lalu ada laju reaksi, di bagian laju reaksi atau di bagian redoks dan termokimia, berarti ada beberapa yang ada hitungannya. Biasanya 3 hitungan, terus ada 2 untuk teoretiknya. Bagian 2 soal. Soal lagi. Udah sih, paling nanti minggu depan berarti saya post latihan soal untuk UTS ini ya, untuk kalian berlatih. Oke, ada yang mau ditanyakan?
Oke, sebentar ya. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Monggo, Mbak. Untuk pertanyaan nomor 7 kuis kemarin saya agak sedikit bingung deh, Pak. Itu maksudnya gimana ya? Yang pada reaksi yang berlangsung beberapa tahap, tahap yang lambat sangat penting bagi persamaan laju reaksi. Jelaskan arti penting tersebut. Maksudnya itu Oke. dalam segi kayak gimana ya, Pak? Jadi maksud yang dalam pertanyaan ini sebetulnya kenapa penting gitu? Karena tahap yang paling lambat itu yaitu tahap penentu laju gitu. Jadi ya itu aja sebenarnya gitu, Mbak. Kan Kalau kalau misalnya, kalau lanjut, Pak. penentu laju tuh maksudnya gini bukan, Pak? Soalnya saya baca juga jawab itu tuh buka jurnal juga kan. Itu katanya karena semua reaksi pasti mengalami reaksi lambat. Benar nggak Pak kalau dijawab seperti itu, Pak? Karena semua reaksi pasti mengalami reaksi lambat gitu. Iya, saya nangkepnya kayak gitu, Pak, dari jurnal. Oke. Oke, jadi kalau untuk yang penentu laju, ya karena maksudnya tuh kalau misalkan semuanya cepat kan ada yang paling lambat ya. Meskipun kan cepat atau lambat itu kan relatif Iya, Pak. relatif terhadap yang dibandingkannya gitu. Kalau contohnya misalkan ada 3 reaksi, yang satu ya contohnya lah, misalkan ada 3 orang lari gitu ya, 3 orang lari, yang satu larinya 1 km/jam, yang orang kedua si B itu larinya 2 km/jam, yang si C itu 3 km/jam. Kan kita bilang bahwa si C ini yang paling cepat kan, karena kita bandingkan dengan si A dan B yang kurang dari 3 km/jam. Dan kita bilang si A ini lambat karena dia cuma 1 km/jam dibandingkan dengan si C yang 3 km/jam. Nah, jadi tapi kalau misalkan bayangkan tadi yang seperti tadi ada 3 orang lari, yang satu 1 kilometer, yang satu 1 km/jam, yang kedua 2, yang ketiga 3 gitu ya. Nah, Iya. tapi si lomba tadi itu mereka baru finish kalau kan mereka kerjanya berkelompok misalkan ya dalam satu tim gitu. Kan otomatis waktu si tim itu masuk ke garis finish itu mengikuti waktunya si A kan, karena Iya, A yang paling lambat. iya. Jadi walaupun yang si C-nya udah masuk gitu dalam menit 10 gitu, sedangkan karena si A-nya kan cuma satu kecepatannya, sepertiganya dari si C. Jadi baru si A-nya ini baru masuk ke garis finish ketiga 30, menit ke-30. Jadi kan total time-nya itu tetap 30 menit, bukan 10 menit dari yang si C. Nah, reaksi reaksi bertahap itu sama seperti itu. Gitu. Jadi kenapa yang tahap paling lambat itu dianggap penting dan kenapa kata Mbak kalau misalkan semua reaksi itu mengalami yang lambat. Ya karena reaksi itu lambat tapi dalam timnya mereka sendiri gitu. Oh, oke, oke. Ya, jadi yang lambat itu ya seperti itu gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, jawabannya. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini ya, soal latihan yang kemarin ya. Ini yang tadi ditanyakan yang nomor 7. Ya tadi yang lambat itu bagaimana. Terus kemudian reaksi diawali dengan tumbukan partikel antar partikel reaktan. Nah, kita coba lihat dari nomor 1 deh. Laju reaksi kimia dituliskan sebagai N-nya kan plus plus minus. Kenapa ada plus sama minus dan rumusan di atas? Ada yang bisa jawab?
Kalau yang plus bertambahnya produk, minus berkurangnya reaktan. Betul. Laju pertambahan produk atau laju berkurangnya reaktan, karena laju reaksi kan sisi kiri dan sebelah kanan. Terus gambarkan grafik antara konsentrasi C terhadap waktu proses A ke B. Bagaimana hubungan antara koefisien reaktan dan atau produk dengan laju reaksi peruraian dan pembentukannya. Ini kita bikin nanti hubungannya dengan si yang